Mencintai diri sendiri atau self-love. Kayaknya istilah ini ada di mana-mana ya. Tapi jujur deh kadang bikin bingung nggak sih? Rasanya tuh kayak sebuah tujuan yang besar, tapi kita nggak tahu gimana caranya buat sampai ke sana. Nah, di sini kita akan coba bedah konsep ini bareng-bareng, langkah demi langkah. Jadi, yuk kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa sih sebenarnya arti dari mencintai diri sendiri itu? Kalau kamu merasa nggak yakin sama jawabannya, tenang aja. Kamu nggak sendirian kok. Ini pertanyaan yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Dan disinilah inti masalahnya. Banyak banget dari kita yang nggak tahu harus mulai dari mana. Kita tahu self-love itu penting, tapi langkah pertamanya tuh loh, rasanya kabur banget. Nah, itulah yang akan kita jelaskan sekarang. Oke, supaya lebih jelas, kita akan bahas 3 kebenaran penting soal self-love. Yuk kita mulai dengan kebenaran yang pertama. Ini adalah sebuah proses. Poin kuncinya tuh ini. Mencintai diri sendiri tuh bukan perbaikan instan. Bukan kayak tombol yang bisa langsung kita pencet terus langsung on. Ini lebih mirip sebuah perjalanan yang panjang. Dan kutipan ini benar-benar menegaskan poin tadi kan? Perjalanan ini tuh nggak punya batas waktu yang pasti. Buat sebagian orang, ini adalah proses belajar yang berlangsung seumur hidup. Jadi, gak apa-apa kalau kamu merasa butuh waktu, santai aja. Nah, yang menarik di sini adalah gimana kecepatan tiap orang dalam perjalanan ini tuh beda-beda. Ini personal banget, sangat dipengaruhi sama pengalaman masa lalumu, kondisi kamu sekarang gimana, dan seberapa besar sih keinginanmu untuk berubah. Nggak ada standar yang sama buat semua orang. Sekarang kita masuk ke kebenaran kedua, dan yang ini mungkin adalah fondasi terpenting dari semuanya. Karena sebelum kita bisa benar-benar mencintai, kita harus belajar untuk menerima dulu. Ini dia kalimat kuncinya. Penerimaan total. Ini adalah syarat mutlak. Tanpa langkah ini, cinta yang tulus pada diri sendiri itu nggak akan pernah bisa tumbuh. Dan menerima diri sepenuhnya itu mencakup, ya semua ini, bagian-bagian yang mungkin pengen kita sembunyikan atau lupain, luka, kegagalan, kesalahan, penderitaan. Semua itu adalah bagian dari diri kamu, bagian dari cerita hidupmu. Dan semua itu perlu kita rangkul dan terima. Setelah kita berhasil melewati tahap penerimaan yang jujur aja berat itu, barulah kita bisa sampai pada kebenaran yang ketiga, yaitu munculnya cinta yang tulus. Dan ini jelas banget ya alurnya, dari penerimaan yang total, barulah lahir kemampuan untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Tanpa ada embel-embel tapi. Bukan aku mencintai diriku tapi aku benci bagian ini. Melainkan cinta yang utuh. Inilah jenis cinta yang kita tuju. Bukan cinta yang rapuh atau bersyarat. Tapi cinta yang tulus dan kuat. Kenapa? Karena cinta ini berakar pada penerimaan yang jujur atas siapa diri kita sebenarnya. Baik dan buruknya. Dan inilah janji yang paling kuat dari mencintai diri sendiri. Sebuah kepastian bahwa nggak peduli badai apapun yang datang, kamu punya sekutu yang paling setia dan nggak akan pernah meninggalkan kamu, yaitu diri kamu sendiri. Kamu akan selalu ada untuk dirimu. Jadi setelah semua pembahasan ini, yuk kita bawa ke langkah yang lebih nyata. Pertanyaannya bukan gimana cara mencintai diri sendiri besok, tapi apa satu hal kecil aja tentang diri kamu, mungkin sebuah kekurangan, sebuah kesalahan masa lalu, yang bisa kamu coba terima mulai hari ini.